Rumah adat Aceh lebih dikenal dengan nama Rumo Aceh. Di setiap daerah memang dikenal bermacam-macam rumah adat. Bahkan, beberapa juga memiliki ciri khas yang serupa. Namun untuk filosofi, nama, dan terutama maknanya pasti berbeda satu sama lain. Semua itu disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Peran orang-orang terdahulu dalam pembuatan rumah adat amatlah penting. Merekalah yang merumuskan rumah terbaik bagi para masyarakat yang telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan lingkungan sekitar. Rumo Aceh ini memiliki konsep rumah panggung. Biasanya tinggi rumah dari permukaan tanah dibangun dengan jarak sekitar 2-3 meter. Jadi tak terlalu sulit untuk mengenali Rumo Aceh ketika Anda berkunjung ke sana. Lalu ciri khas utama yang bisa Anda kenali berikutnya ada pada pintu yang tingginya sekitar 120-150 cm saja. Maka dari itu, jika hendak melewatinya, Anda harus menunduk lebih dulu. Rumo Aceh ini mungkin sudah jarang ditemui di daerah perkotaan, sebab masyarakat sekarang lebih memilih bangunan yang lebih modern. Namun rumah adat di Aceh masih bisa Anda temui di daerah-daerah pedesaan. Adapun jenis-jenis Rumo Aceh adalah sebagai berikut. 1. Rumah Krong Bade. Rumah adat pertama yang perlu Anda kenali adalah rumah Krong Bade. Konsep bangunannya memakai rumah panggung, yang tingginya mencapai 2-3 meter. Lalu hampir seluruh material bangunannya memakai bahan alami, yaitu berbagai jenis kayu. Lalu untuk atapnya banyak memakai daun rumbia. Pada kolong rumah panggung, pemilik rumah biasa menyimpan bahan makanan di sana. Lalu kegiatan masyarakat terutama ibu-ibu di sana juga banyak dilakukan di bawah rumah panggung, seperti saat menenun. Ketika hendak masuk ke Rumo Aceh, akan ada tangga. Adapun jumlah tangganya sesuai dengan aturan pembuatannya, harus berjumlah ganjil. Setelah Anda menaiki tangga, nantinya akan ada beberapa hiasan seperti lukisan yang dipasang di dinding. Jumlahnya bisa 1 atau lebih. Jumlah hiasan di dinding inilah yang menunjukkan status sosial pemilik rumah Krong Bade ini. Semakin banyak hiasan atau lukisan yang dipajang, artinya semakin tinggi pula golongan pemilik Krong Bade tersebut. Begitu juga sebaliknya. 2. Rumah Santet. Rumah adat Aceh yang kedua yaitu Rumah Santet. Rumah ini juga biasa disebut dengan Tampong Limong. Bentuknya cukup sederhana, sebab masyarakat juga banyak memakai desain rumah jenis ini. Tiang pada bangunannya juga dibuat sama, yaitu sekitar 1,5 meter. Lalu untuk material bangunan pada Tampong Limong ini juga jauh lebih murah dibanding dengan Krong Bade. Atap rumahnya memakai daun rumbia, sementara untuk lantai digunakan belahan bambu yang ditata atau dijajar rapat. Selain sebagai lantai, belahan bambu ini dipakai juga karena sirkulasi udara di dalam ruangan yang dihasilkan dengan memakai bahan tersebut jauh lebih bagus. Dengan begitu, lantai dan ruangan tidak akan terasa lembab, namun lebih sejuk. Rumah santet ini biasanya memang tidaklah terlalu luas. Maka dari itu, di bagian kolong biasanya akan dipakai untuk tempat mengadakan acara rumahan tertentu atau untuk menerima tamu. 3. Rumah Rangkang. Rumah adat Aceh yang terakhir yaitu Rumah Rangkang. Rumah ini bukanlah rumah tinggal seperti sebelumnya, melainkan tempat untuk beristirahat bagi masyarakat atau disebut tempat singgah. Rumah ini memang dibuat untuk orang-orang yang ingin bersinggah. Seperti mereka yang ingin beristirahat saat sedang dalam perjalanan jauh. Bentuk rumahnya adalah rumah berkonsep panggung. Karena hanya sebagai tempat singgah, maka biaya pembuatannya juga cukup murah. Bahan yang dipakai biasanya berupa kayu biasa ditambah dengan daun rumbia sebagai atapnya. Meski sederhana, namun rumah ini amat berguna bagi masyarakat Aceh. Sebab saat lelah, mereka dapat memakai tempat ini untuk istirahat sejenak.